Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, golongan 2, angkatan 11, kelompok 2, NDH 18. Jadi, pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh Bapak Dr. Andes Saifur Rahman MPD membuat video yang berkaitan dengan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertian dari isu. Isu secara umum diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang dianggap sebagai masalah. Sedangkan isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada masa saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Tahapan analisis isu ada 4. Yang pertama, identifikasi isu atau masalah. Yang kedua, menapis isu prioritas. Yang ketiga, teknik analisis isu. Dan yang keempat, alternatif penyelesaian masalah atau isu. Jadi kita yang pertama yaitu identifikasi isu atau masalah. Sebagai perawat di instalasi rawat jalan, maka saya menemukan beberapa isu yang akan saya angkat. Yang pertama, rendahnya kedisiplinan pasien atau pengunjung terhadap kepatuhan protokol kesehatan di instalasi rawat jalan. Yang kedua, kurang optimal penerapan 5 momen cuci tangan pada pasien atau pengunjung di instalasi rawat jalan. Yang ketiga, kurangnya informasi pasien tes rohani berkaitan dengan prosedur tes rohani di rumah sakit. Yang keempat, pelayanan surat keterangan dokter yang kurang efektif di Polda MCU. Ada 2 teknik tapisan isu. Yang pertama, APKL, artinya A. Aktual, benar-benar terjadi, hangat dibicarakan oleh masyarakat. P. Problematik, artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K. Kekhalayakan, artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Teknik tapisan isu yang kedua yaitu USG, U atau urgensi, yang artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. S. Seriousness, artinya seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dengan akibat yang ditimbulkan jika ditunda. G. Grow, artinya seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang apabila jika dibiarkan. Nah, dapat dilihat ini adalah tabel penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Itu menggunakan nilai ambang batas dari 1 sampai 5, yang artinya makin tinggi nilai maka makin prioritas atau potensial masalah tersebut. Dan dapat dilihat nomor 4, isunya pelayanan surat keterangan dokter yang kurang efektif di Polda MCU itu menjadi prioritas yang pertama dengan aktualnya 5, problematik bernilai 5, khalayaknya bernilai 4, kelayakannya bernilai 5 dengan jumlah total yaitu 19. Lalu kita analisis lagi menggunakan analisis USG. Ini adalah tabel penilaian kualitas isu dengan analisis USG dengan nilai ambang batas dari 1 sampai 5, yang artinya makin tinggi nilainya maka makin potensial masalah tersebut atau makin prioritas masalah tersebut. Dan dapat dilihat bahwa isu nomor 4, pelayanan surat keterangan dokter yang kurang efektif di Polda MCU itu menjadi prioritas yang pertama dengan nilai urgensinya yaitu 5, seriousness-nya 5, grow-nya 5 dengan jumlah 15. Sehingga kita dapatkan bahwa prioritas masalahnya yaitu pada isu nomor 4, pelayanan surat keterangan dokter yang kurang efektif di Polda MCU.
Dan yang ketiga, kita menggunakan teknik analisis isu dengan pendekatan fishbone diagram. Apa itu fishbone diagram? Fishbone diagram atau yang biasa disebut dengan tulang ikan adalah menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala, sedangkan tulang ikan dituliskan sebagai sebab-sebabnya. Ada 4 penyebab atau 4 tulang ikan yang akan kita bahas. Yang pertama dari lingkungannya, itu adanya minimnya budaya antri dan keadaan psikologis pasien. Dan tulang ikan yang kedua dari SDM, yaitu jumlah pasien tidak dapat diprediksi dan kurangnya petugas yang terlatih atau yang berpengalaman. Dan tulang ikan yang ketiga dari metode, yaitu sistem pendaftaran dan pelayanan yang menjadi satu dan tidak ada petunjuk yang baku. Dan yang keempat, tulang ikan yang keempat, yaitu sarana dan prasarana, itu adanya kolaborasi dengan beberapa poli dan adanya antrian keterlambatan di sarana penunjang, yaitu di laboratorium dan radiologi, sehingga mengakibatkan pelayanan surat keterangan dokter kurang efektif di poli MCU. Kita analisis lagi menggunakan analisis SWOT. S atau strength atau kekuatan. Yang pertama, ketersediaan alkes yang memadai dan ruang tunggu yang nyaman. Dan W, weakness atau kelemahan. Yang pertama, biaya yang beragam sesuai isi kebutuhan surat. Yang kedua, kurangnya petugas yang terlatih atau yang berpengalaman. Dan yang ketiga, tidak ada petunjuk alur yang baku. Dan dari T, threat atau ancaman. Yang pertama, ketidakpuasan pasien dengan pelayanan rumah sakit. Yang kedua, isu negatif semakin menjadi perbincangan. Dan yang O, opportunis atau peluang. Yang pertama, satu-satunya rumah sakit pemerintah di Hulu Sungai Utara, dan yang kedua, banyaknya lembaga pemerintah yang memerlukan surat keterangan dokter pemerintah. Tahapan terakhir yaitu alternatif penyelesaian isu atau masalah. Itu saya cantumkan 2 alternatif penyelesaian isunya, yaitu yang pertama, melakukan optimalisasi alur pembuatan surat keterangan dokter dengan jelas dan efektif. Dan yang kedua, merekomendasikan beberapa pelatihan untuk petugas MCU yang dapat meningkatkan kinerja. Itu tahapannya menggunakan melalui koordinasi secara internal dari rumah sakit untuk menyusun alur serta paket pemeriksaan dan pelatihan bagi petugas MCU. Hasil yang diharapkan mendapatkan dukungan dari rumah sakit dan dapat meningkatkan keefektifan serta kepuasan pasien MCU. Pihak yang terkait ada kepala rawat jalan, petugas, atau perawat MCU. Sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.